Bismillahirrahmanirrahim. Uhyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum minallah wa rahmatullahi min ladunhu wa barakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kullu amin wa antum bi khair. Semoga setiap saat, setiap waktu semuanya dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah pada video ini kita akan menjelaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala terkait dengan manansah min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au misliha. Saudara-saudara sekalian, manansah min ayatin, kami tidak menasah ya sebagian dari ayat-ayat, au nunsiha atau kita melupakan sebagian ayat itu, na'ti bi khairin minha au misliha, kecuali kami akan mendatangkan yang lebih bagus. Jadi bi khairin minha au misliha, atau kita akan mendatangkan yang sama. Quran surah Al-Baqarah ayat 106. Apa maksud dari ungkapan ini, ungkapan Al-Quran, ungkapan Allah Subhanahu wa taala yang azim ini? Dari mana ungkapan ini? Saudara-saudara sekalian, setiap hari kita meminta kepada Allah minimal 17 kali di dalam rakaat salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah, katakan kepada kaummu, katakan kepada pengikutmu, kul, katakan kepada umatmu, orang yang mempercayaimu, orang yang mengikutimu, kul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Saya telah diberikan petunjuk oleh Tuhanku ke siratin mustaqim, ke jalan yang mustaqim, dinan qiyaman. Jadi sebuah din yang qiyaman, yang terhubung ya, terhubung lurus, tegak lurus, millata Ibrahim, dengan millah Ibrahim, wa ma kana minal musyrikin, dan tidak menjadi musyrikin, tidak memecah belah, tidak mengkotak-kotakan, tidak mengkubu-kubukan. Jadi dinan qiyaman, din yang qiyaman. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan dinan qiyaman, ada juga dinul qayyim, ada juga qayyiman. Jadi saudara-saudara sekalian, ini adalah kekayaan pembahasaan Al-Quran yang menuntut untuk kita tadabburi. Jadi setiap hari kita meminta ihdinas siratal mustaqim, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan kepada umatnya, kepada kita, bahwa innani hadani rabbi, saya telah mendapatkan petunjuk itu ya. Jadi apa yang dimaksud dengan petunjuk? Apa yang dimaksud dengan petunjuk? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi yang disebut dengan petunjuk adalah petunjuk yang juga didapatkan oleh orang-orang sebelum kita. Jadi bukan petunjuk untuk kita saja. Yang dimaksud dengan petunjuk adalah petunjuk yang juga diberikan oleh sebelum kita. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi petunjuk yang jalan orang-orang yang telah diberikan petunjuk pada. Dari mana? Siapa mereka itu yang an'amta alaihim? Yang selalu kita sebut-sebut di dalam sholat kita 17 kali dalam sehari minimal ya. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 69, ulaika, mereka itu, ma'allazina an'ama alaihim, bersama orang-orang yang sudah Allah beri nikmat kepada mereka. Siapa itu? Minan nabiyyina, dari para nabi, wassiddiqina, dan para orang-orang yang membenarkan nabi, wasyuhada, dan orang-orang yang bersaksi membenarkan nabi, wassalihin, dan orang-orang yang membangun, orang-orang yang berpikir untuk membangun apa yang datang dari nabi. Jadi
Saudara-saudara sekalian, hidayah yang ada, hidayah Islam ya, hidayah Al-Quran, petunjuk Al-Quran, itu adalah bagian atau itu sesuatu yang terhubung dengan nabi-nabi sebelum kita. Makanya Allah katakan musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan sebelumnya. Ya. Jadi Al-Quran ini adalah petunjuk yang mustaqiman, yang lurus, terhubung dengan nabi-nabi sebelumnya, dan dikatakan millata Ibrahimah. Jadi terhubung, terpusat ke millata Ibrahim. Jadi terhubung pada Nabi Ibrahim. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan manansakh min ayatin, au nunsiha, atau kami melupakannya, kami menghapusnya atau menasahnya satu ayat, maksudnya adalah tentang ayat-ayat sebelum kita yang diberikan para nabi sebelum kita. Jadi ayat-ayat yang diberikan kepada nabi-nabi sebelum kita itu Allah tidak menghapusnya, kecuali na'ti bi khairin, Allah memberikan yang lebih baik. Jadi Allah menggantikan jadi ayat-ayat yang dulu dikasih para nabi-nabi sebelumnya dengan sesuatu yang lebih baik kepada kita. Allah misalnya atau sama, jadi sama saja. Jadi ayat yang mereka diberikan oleh nabi kepada nabi-nabi sebelumnya juga diberikan yang sama dengan yang diberikan kepada kita. Jadi kita fokus pada ayat bi khairin dan misliha. Jadi ayat-ayat yang diberikan kepada nabi-nabi, nikmat petunjuk yang diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, itu kita diberikan lebih baik dan kita diberikan yang sama. Jadi kenapa, misalnya ada pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Qur'an di Nabi Adam? Ya, mengapa Allah tidak menurunkan Al-Qur'an di Nabi Adam? Ya, supaya tinggal segala sesuatunya telah sempurna sejak Nabi Adam. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan dunia ini, langit dan bumi ini dalam bentuk kun, ya. Allah tidak menciptakan langit dan bumi ini dengan kun, dengan langsung semua terjadi, tidak. Allah Subhanahu wa taala menciptakannya tau'an. Jadi secara pelan-pelan. Nabi Adam diberikan ilmu, Nabi Nuh diberikan syariat, kemudian nabi-nabi setelahnya diberikan zabur, ya, zuburil awwalin. Kemudian di Nabi Musa Allah diberikan kitab, ya. Kemudian Nabi Isa juga kitab, kemudian di Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diberi kitab. Jadi semua berjalan dalam tau'an, jadi secara pelan-pelan, dan Allah menyempurnakannya di Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi saudara-saudara sekalian, dari mana datangnya manansakh min ayatin? Kami tidak menasah ayat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak menasah, tidak menghapus ayat-ayat yang diberikan nabi-nabi sebelumnya, kecuali Allah memberikan yang lebih baik atau memberikan yang sama. Baik. Apa yang dimaksud, seperti apa yang dimaksud dengan yang lebih baik? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mengungkapkan dalam surah Al-Baqarah ayat terakhir, ayat 286, Rabbana wala tuhammil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Nabi-nabi sebelum, jadi Rabbana, Tuhan kami, wala tuhammil alaina, janganlah engkau memerintahkan kami, menugaskan kami, atau memberikan petunjuk kepada kami isran, yang keras, yang berat, kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, sebagaimana engkau telah memberikan kepada sebelum kami. Jadi ayat ini mengungkap bahwa hukum atau petunjuk atau peraturan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang sebelum kita, para nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu memiliki isron. Dia memiliki unsur yang memberatkan, berat. Jadi ada unsur penekanan atau pemaksaan di sana. Seperti di kasus Nabi Musa, wa rafa'na fawqakumut tur khuzu khuzu ma atainakum biquwwatin.
Jadi sampai diancamkan mereka Gunung Tur agar mengambil kitab yang dibawa oleh Musa. Kalau di dalam Islam, di dalam umat Muhammad, hilang Isra ini tidak ada. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa yang mau beriman, berimanlah. Siapa yang mau kufur, yang mau mengingkari, ingkarilah. Jadi lakum dinukum waliyadin. Silahkan kau ikuti jalanmu dan silahkan kami memiliki jalan kami. Jadi ini adalah menghilangkan isron. Adapun di umat-umat terdahulu, bahkan Allah berkata kepada Yahya, "Ya Yahya, khuzil kitaba biquwwah." Wahai Yahya, ambil kitab itu biquwwah. Jadi dengan kuwah. Jadi ada unsur isron, ada unsur paksaan, ada unsur penekanan. Kalau dalam agama, dalam Al-Quran, dalam kitab yang diberikan Muhammad SAW, unsur-unsur isron itu tidak ada. La ikraha fid din, rahmatan lil alamin, apalagi itu adalah unsur-unsur Islam. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman, berimanlah. Siapa yang mau kufur, kafirlah, silahkan. Jadi Isran ini tidak ada. Ini namanya bi khairi minha. Ini yang disebut dengan bi khairi minha, yang lebih baik daripada itu. Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi Allah menginginkan yang mudah dan tidak menginginkan yang sulit. Dahulu di umat-umat sebelum kita, Allah menginginkan yusra. Jadi faqtulu anfusakum, perangilah kaum kalian. Kalau di dalam Islam, dalam Al-Quran, setelah Allah menurunkan petunjuk Al-Quran, semua yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tidak bisa puasa, tidak mampu puasa, fidyah. Karena kalian orang tua, karena kalian sakit-sakit, fafidyatun. Kemudian yastati'una wa ma yutiquna, orang-orang yang tersiksa dengan puasa, maka berfidyalah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan yang lebih baik, yaitu menghilangkan isran. Kemudian apa yang dimaksud dengan mithliha? Allah memberikan yang sama. Kitab sebelum kita, kitab Taurat, kitab Injil, itu adalah kitab datang dari Allah. Allah tidak memberikan kita kitab Taurat lagi, tetapi Allah memberikan kitab Al-Quran, tetapi isinya sama, ya. Jadi sebagiannya sama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa." Sesungguhnya surah ini, yakni surah Al-A'la, itu ada pada suhufil ula, pada kitab-kitab, pada suhuf-suhufnya kaum terdahulu, ya. Suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu Allah menyebutkan dua, yaitu suhufnya Ibrahim dan suhufnya Musa. Seperti apa itu yang sama di dalam surah Al-A'la? Allah katakan, "Sabbihisma rabbika al-a'la." Sucikanlah Tuhanmu yang Al-A'la, yaitu nama Allah. Jadi nama Allah adalah Ismul A'la. Jadi maka itu kita menyebut Subhanallah. Jadi adapun nama Ar-Rahman itu disebut dengan Ismul Mubarak. Tidak ada perintah untuk mensucikannya, tetapi perintah untuk ikra, ya, mengikutkannya. Jadi karena itu tidak ada disebut Subhanar Rahman. Yang ada adalah Subhanallah, karena Ar-Rahman itu adalah perintah untuk diikutkan. Iqra bi ismi. Jadi sebutlah sebuah nama, ikutkanlah sebuah nama, yaitu Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Jadi Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa, tentang sabbihisma rabbika al-a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang tinggi. Allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Jadi nama Tuhanmu yang menciptakan, kemudian yang menyempurnakan, fasawwa yang mengurus, memelihara. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, kemudian Allah juga yang mengurus manusia. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan anugerah, Allah yang memberikan perlindungan, Allah yang menangkis semua bahaya-bahaya yang kiranya mengancam manusia. Wallazi qaddara fahada, dan
orang, dan Allah lah juga yang memberikan takdir, memberikan kudrah, memberikan kemampuan kepada manusia untuk menyerap maklumat, untuk belajar, mempelajari segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan qaddar itu, memberikan kudrah itu agar manusia bisa mempelajari segala sesuatu. Fahada, dan Allah juga yang memberikan petunjuk. Jadi ada 4 yang diperlihatkan dalam suratul A'la, yaitu Allah yang menciptakan, Allah yang mengurus, Allah yang memberi kudrah, memberi kemampuan, dan Allah yang memberikan petunjuk. Keempat hal ini ada di suhuf Ibrahim wa Musa. Jadi sejak dulu nabi-nabi mengajarkan kaumnya, mengajarkan umatnya bahwa Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang mengurus. Allah tidak menciptakan sesuatu lalu meninggalkannya dan memberikan kepada malaikatnya untuk mengurus. Allah mengurus langsung, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengawasi, Allah yang melindungi dari segala bahaya. Kemudian Allah juga memberikan kudrah pada manusia untuk bisa mempelajari segala sesuatu, bisa memahami segala sesuatu, bisa berkasih sayang dengan sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kudrah itu, dan Allah juga yang memberikan petunjuk, baik berupa Zabur, baik berupa kitab, baik Taurat, Injil maupun Al-Qur'an. Hal ini disebut dengan mithliha. Ini hal yang sama yang diberikan pada nabi-nabi sebelumnya dan diberikan kembali kepada Al-Quran. Karena itu suratul A'la ada di semua suhuf. Inna hadza lafis suhufil ula. Ini surah Al-A'la ini ada pada suhuf-suhuful ula, suhuf Ibrahim wa Musa, ada dalam suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Saudara-saudara sekalian, jadi manansah min ayatin au nusiha na'ti bi khairin minha aw musliha. Jadi ini berbicara tentang apa yang Allah nasah atau hapus dari maklumat-maklumat atau petunjuk-petunjuk yang diberikan pada nabi-nabi terdahulu. Allah memberikan yang lebih baik ataupun Allah memberikan yang sama. Jadi ini bukan tentang nasikh mansukh yang biasa kita pelajari di sekolah-sekolah, bahwa ada ayat Al-Quran dinasah oleh yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu hukimat. Ini harus ini aplikatif, ini laksanakan, semua fussilat, itu juga detail, tidak ada yang bertantangan ayat-ayat Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran, tidakkah kalian mentadabburi Al-Quran? Lau kana min ghairi indillah, seandainya Al-Quran bukan datang dari Allah, ya lawajadu fihi ikhtilafan katsira, kalian akan menemukan pertentangan yang banyak. Tetapi ini datang dari Allah, tidak ada yang bertentangan dalamnya, tidak ada namanya nasikh dan mansukh di dalam ayat Al-Quran. Yang ada adalah nasikh pada petunjuk dari nabi-nabi terdahulu, karena di dalamnya ada isran, ada unsur-unsur keras, berat. Lalu Allah Subhanahu wa taala memudahkannya menjadi hanifa, sebagaimana millata Ibrahim hanifa, menjadi ringan, menjadi mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan dan bukan menginginkan kesulitan. Jadi manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Jadi ketika Allah menasakh petunjuk dari nabi-nabi sebelumnya, karena setiap hari kita minta petunjuk sebagaimana yang ditunjukkan oleh nabi-nabi minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada, maka Allah tidak menghapusnya kecuali Allah memberikan yang lebih baik, yang lebih ringan, lebih mudah, lebih berlaku untuk seluruh alam, berlaku untuk kitaban mutasyabihan matsani, berlaku untuk sepanjang masa, dan itu bisa diterima oleh semua orang yang memiliki pikiran yang terbuka, yang bisa berpikir. Maka itulah yang dinasah, bukan bermakna ayat menasah ayat, ya. Al-Quran agung, bukan hanya ayat-ayatnya, bukan hanya potongan kalimatnya, bukan hanya kosakatanya,
bahkan sampai huruf-huruf Al-Quran itu ada keagungan yang luar biasa yang tidak mungkin dihilangkan satupun. Jadi tidak ada namanya nasih dan mansuh. Hilangkan saja satu huruf Al-Quran, maka itu akan merubah makna. Allah katakan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya, dengan 3 huruf faman tabi'a hudaya. Hilangkan saja satu, atau faman ittaba'a hudaya, dihilangkan satu menjadi faman tabi'a, maka Al-Quran ini rusak. Apalagi mau menasah ayat dengan ayat. Jadi saudara-saudara sekalian, manansah min ayatin au nunsiha, ini konteksnya adalah Allah mendatangkan yang lebih baik daripada petunjuk yang diberikan oleh nabi-nabi sebelumnya, dan atau Allah mendatangkan yang sama. Allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Saudara-saudara sekalian, dalam surah ayat Al-Quran, Musa alaihissalam datang ke Fir'aun dan ditanya oleh Fir'aun, fama rabbukuma, apa Tuhanmu itu Musa dan Harun? Musa menjawab, allazi a'ta kulla syai'in khalaqahu thumma hada. Allazi a'ta kulla syai'in khalaqahu thumma hada, yaitu Tuhan yang memberikan segala sesuatu yang Dia ciptakan. Allazi a'ta kulla syai'in khalaqahu thumma hada, kemudian Dia memberikan petunjuk. Musa alaihissalam hanya menyebut 2, yaitu khalaqa dan hada, sementara di sini ada 4, khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Ada sawwa dan ada qaddara yang tidak disebutkan Musa, karena ini adalah sebuah petunjuk bahwa menyebutkan permulaan dan akhir, ya. Khalaqa dan hada, khalaqahu thumma hada, khalaqahu thumma hada, artinya sebuah bukan sebuah penyerhadaan, tapi sebuah asyumuliyah. Jadi ketika Musa berkata kepada Fir'aun, Allah yang menciptakan dan Allah yang memberi petunjuk, Musa tidak menyebutkan ke Fir'aun tentang fasawwa dan qaddarah. Jadi saudara-saudara sekalian, ini adalah bagian dari sunnahiyat Al-Quran, agar Al-Quran betul-betul ditadabburi, bahwa apa yang didatangkan oleh Allah dengan Al-Quran itu adalah yang terbaik dari yang diberikan sebelumnya, atau minimal sama yang diberikan sebelumnya. Taurat, Injil adalah kitab, Al-Quran juga kitab. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran juga kitab, namun Al-Quran adalah kitab yang an'amtu alaikum nikmati, ya, yang sempurna dari seluruh nikmat petunjuk yang diberikan sebelumnya. Sekali lagi, 17 kali kita katakan dalam Quran, ihdinas siratal mustaqim, berilah kami petunjuk yang mustaqim, yang sama dengan, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, petunjuk yang sama yang Engkau telah berikan kepada orang yang Kau nikmati sebelum kami, yaitu minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Ini agar kita bisa membuka diri terhadap, bisa lebih dewasa dibandingkan dengan umat-umat atau kaum-kaum yang terdahulu, yang lebih dahulu mendapatkan petunjuk dari Allah. Mereka mendapatkan petunjuk, dan kita juga mendapatkan petunjuk. Namun petunjuk yang kita miliki, kita yakini, kita percayai, bi khairin minha, lebih bagus daripada petunjuk mereka. Akan tetapi sebagai bentuk pendewasaan, Allah menuntut kita untuk menjadi rahmah bagi semuanya, bukan merendahkan mereka, bukan menghina mereka, bukan mengecilkan mereka. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Walaupun engkau mendapatkan yang baik, tapi engkau diutus menjadi rahmat, menyayangi seluruh alam. Jadikanlah Islam ini, jadikanlah Al-Quran ini sebagai rahmah bagi seluruh alam, bukan mengambil maklumat-maklumat yang justru menciptakan
perbedaan, perselisihan, permusuhan yang semakin lebar dengan kaum-kaum yang lain yang sebenarnya juga mendapatkan petunjuk dengan kitab-kitab sebelumnya, walaupun mereka belum mendapatkan penjelasan Al-Quran sehingga mereka belum mengimani Al-Quran. Saudara-saudaraku sekalian, manansakh min ayatin am nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha adalah kabar kasih sayang Allah kepada kita, bahwa Allah sangat menyayangi kita dengan diberikan Al-Quran, karena Al-Quran lebih baik atau minimal sama dengan dengan yang diberikan sebelumnya. Allah katakan bi khairin minha aw misliha. Allah tidak mengatakan sama atau lebih baik. Ini agar kita pada posisi tidak merasa lebih baik daripada sebelumnya, tapi ada kesamaan. Ta'alau ila kalimatin sawa, marilah pada kalimatin sawa. Kalau mereka tidak mempercayai bahwa ini adalah dari Allah, ta'alau ila ma anzalallah, diperintahkan oleh Allah, ajaklah orang untuk kepada Al-Quran. Tapi kalau mereka tidak percaya Al-Quran, ta'alau ila kalimatin sawa, mari kita pada kalimat yang sama, yang misliha, yaitu sama-sama Allah memberikan petunjuk bahwa Allah lah yang menciptakan, khalaqa, Allah lah yang fasawwa, Allah lah yang mengurus kita, yang memelihara kita adalah Allah. Allah lah yang qaddara, yang memberikan kita kudrah untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk, kudrah untuk berpikir, kudrah untuk memahami, kudrah untuk memilah-milah yang mana yang benar, mana yang tidak. Dan fahada, Allah yang memberikan petunjuk kepada siapapun yang dikehendaki. Syukran lakum jami'a. Inilah penjelasan kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Kullu ami wa antum bi khair. Wassallallahu ala Muhammadin wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.